Nah, untuk mekanisme respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen dalam prosesnya. Yang pertama itu ada glikolisis. Nah, glikolisis itu apa sih? Glikolisis adalah proses perubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam piruvat. Untuk proses ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui di mana sih tempat terjadinya proses glikolisis. Jadi, glikolisis ini terjadi di sitosol atau yang kita kenal sebagai sitoplasma. Sedangkan pada prosesnya, glikolisis dengan bahan dasar glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat. Jadi glukosa merupakan monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Tri berarti 3 dan ATP berarti memiliki 3 fosfat. Jadi fosfat yang diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP. ADP adalah singkatan dari adenosin difosfat yang hanya memiliki 2 fosfat. Selanjutnya, karena glukosa tadi mengambil satu fosfat dari ATP, sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini, 6 fosfat itu bukan berarti fosfatnya ada 6 ya teman-teman, tapi fosfatnya hanya 1. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena glukosa memiliki 6 atom karbon, dan dikatakan 6 fosfat karena fosfatnya berikatan pada atom karbon ke-6. Dari glukosa. Glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat dan ini hanya perubahan isomer saja. Fruktosa 6-fosfat akan mengikat kembali satu fosfat dari ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1-bifosfat. Kenapa namanya berubah menjadi bifosfat? Ini menyatakan bahwa fosfatnya ada 2, yaitu ada 1 dan ada 6 bifosfat. Satu koma 6 ini menyatakan bahwa fosfat yang pertama melekat pada atom karbon pertama, sedangkan angka 6 ini menyatakan bahwa fosfatnya menempel pada atom karbon ke-6. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat ini akan pecah menjadi 2 senyawa PgAl, merupakan singkatan dari fosfogliseraldehida. Ini akan membentuk senyawa BPGA yang merupakan singkatan dari bifosfat gliseral. Pada perubahan PgAl menjadi BPGA, PgAl akan menghasilkan NADH dan ini merupakan singkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi NADH ini merupakan energi, hanya saja belum bisa digunakan dalam tubuh karena belum berbentuk ATP, sehingga nanti akan dirubah pada proses transport elektron. Jadi NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi hal yang sama juga terjadi di sebelah kiri. Selanjutnya, BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA ini merupakan fosfogliseral. Jadi dari BPGA yang fosfatnya 2 menjadi PGA yang fosfatnya 1, berarti PGA kehilangan satu fosfat. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP, adenosin difosfat, sehingga berubah menjadi ATP, adenosin trifosfat. Fosfatnya ada 3 karena mengambil satu fosfat dari BPGA tadi. Selanjutnya, hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri. PGA akan diubah menjadi senyawa asam piruvat. Asam piruvat ini sudah tidak mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP, sehingga
menghasilkan ATP lagi dan terjadi di sisi sebelah kiri. Jadi reaksi yang di atas dari glukosa sampai 1,6 bifosfat merupakan suatu reaksi yang menggunakan ATP. Sedangkan pada reaksi 1,6 bifosfat sampai dengan asam piruvat ini adalah reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP. Jadi hasil akhir pada proses glikolisis yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat.